Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara cek pengumuman pendaftaran CPNS 2024. Ya, mana di sini kita akan menerapkan pada portal resmi instansi. Jadi kita bisa mengecek pengumuman pendaftaran CPNS 2024 itu pada portal resmi instansi dan juga di sscsnbkn.go.id. Nah, di sini nanti kita akan terapkan yaitu bagaimanakah cara cek pengumumannya, dan sekaligus di sini nanti untuk keperluan tentunya yang pertama cara melihat jumlah dan rincian formasi CPNS 2024, kemudian mengetahui syarat pendaftarannya apa saja, kemudian berkas yang wajib diupload di SSCS nanti apa saja, kemudian jadwal seleksi CPNS untuk tahapan-tahapannya ini nanti seperti apa. Kemudian kita juga bisa mendownload format berkas yang ada di resmi instansi ya, di portal resmi instansi. Dikarenakan salah satu syarat administrasi yang harus kita penuhi itu adalah kita mengikuti aturan dari instansi masing-masing. Kemudian juga kita akan mengecek yaitu jumlah untuk ijazah linier yang nanti bisa digunakan untuk mendaftar formasi di instansi tersebut nanti apa saja. Tentunya ini merupakan salah satu strategi awal untuk lulus seleksi CPNS tahun 2024. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, nah di sini ini adalah saya berikan cuplikan contoh ya, contoh link pendaftaran, yaitu link pengumuman resmi dari instansi. Misalkan untuk Kementerian Agama itu adalah di csnkemenak.go.id. Kemudian untuk Komisi Pemberantasan Korupsi itu rekrutmen.kpk.go.id, kemudian Kemenkumham, kemudian juga Kementerian Perhubungan, kemudian ESDM, Mahkamah Agung, Biro Pek Kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, tentunya teman-teman di sini mengeceknya. Kalau misalkan kita itu ingin mendaftar di mana, maka kita mengeceknya itu adalah pada link resmi instansinya ya. Dan berikutnya di sini kita buka Google teman-teman. Nah, di sini misalkan saja saya itu ingin mendaftar formasi CPNS 2024 Kabupaten Ngawi misalkan. Nah, karena saya tinggal di Ngawi dan saya ingin mendaftar CPNS di Ngawi, maka saya mencarinya itu di BKPSDM Ngawi. Kalau misalkan teman-teman di kabupaten provinsi mana, silahkan kalian sesuaikan saja ya. Nah, di sini misalkan saya ketikkan kata kunci yaitu BKD Ngawi misalkan. Seperti ini, kemudian kita klik enter. Nah, berikutnya setelah sampai sini kita klik di sini. Nah, untuk link BKPSDM Kabupaten Ngawi ternyata di sini bkpsdm.ngawikap.go.id ya. Kemudian kita klik saja di sini BKPSDM Kabupaten Ngawi. Dan berikutnya kita sudah sampai di sana ya. Ini adalah BKPSDM Kabupaten Ngawi. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah ya untuk mencari pengumuman pendaftaran CPNS 2024 tentunya pada berita atau informasi terbaru. Dan di sini kalau misalkan kita cek di Kabupaten Ngawi ya, di sini sudah ada yaitu pengumumannya. Pengumuman pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi formasi tahun 2024. Nah, teman-teman silakan disesuaikan dengan daerah masing-masing yang ingin didaftar. Nah, selanjutnya kita ketahui detail informasi yaitu pada di sini ya. Ini ada tombol read more. Ini kalian bisa klik saja di sini read more teman-teman. Dan berikutnya disinilah kita menemukan untuk pengumuman pendaftarannya. Ini pengumuman pengadaan calon aparatur sipil negara, yaitu khususnya PNS ya untuk saat ini yang sudah dibuka. Nah, ini ada surat edaran nih, surat edaran pengumuman nomor sekian tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi tahun 2024. Nah, berikutnya kita unduh saja nih, lebih detailnya ini kita unduh yaitu surat edarannya. Nah, di sini kalian klik di sini ya. Ini nanti ketika kalian klik ini akan bisa diluaskan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ditampilkan menuju ke dokumennya seperti ini. Maka untuk kalau misalkan teman-teman sudah memutuskan ingin mendaftar di instansi ini, maka teman-teman silahkan unduh saja untuk dipelajari lebih lanjut ya. Nah, untuk tombol unduhnya di sini ya. Ini ada tombol unduh, silahkan kalian klik saja unduh. Karena saya sudah mengunduh, ini saya buka saja ya. Dan berikutnya ini sudah berhasil kita unduh ya untuk pengumumannya. Nah, ini tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah Kabupaten Ngawi. Nah, di sini adalah untuk dalam rangkanya dan seterusnya pengisian kebutuhan PNS dan seterusnya. Kemudian kita cek untuk mengetahui formasi jabatan yang dibuka. Ini adalah kita coba scroll ke bawah teman-teman.
Jadi kalau misalkan di Kabupaten Ngawi ternyata untuk formasi CPNS itu adalah kira-kira seperti ini. Jadi formasi jabatan yang dibutuhkan ini alokasinya 283 dengan rincian untuk tenaga kesehatan itu 96. Ini CPNS ya. Untuk tenaga teknis ini ada 187. Nah, kemudian rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan ini bisa terlampir ya. Nanti kalian bisa klik di sini, tentunya di masing-masing instansi. Nanti untuk tampilan dan juga layout ya mungkin bisa saja berbeda. Namun pada intinya ini nanti akan sama, teman-teman. Nah, di sini untuk jenis alokasi kebutuhan PNS di sini kalau di Ngawi ya, di sini ada kebutuhan umum dan juga ada kebutuhan untuk yang penyandang disabilitas. Oke, kemudian coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini untuk rincian dan seterusnya, ini kita cek dasar hukum ya. Nah, dasar hukum pengadaan tentunya adalah seperti yang sudah sering kita bahas pada video sebelumnya, yaitu Permen Pan RB nomor sekian tentang pengadaan PNS, kemudian Kepmen Pan RB tentang mekanisme seleksi PNS, kemudian Kepmen Pan RB tentang nilai ambang batas, kemudian juga persyaratan STR, inilah untuk nakes ya. Kemudian tentang penggunaan nilai SKD tahun 2023 di seleksi CPNS tahun 2024. Nah, ini kemudian ketentuan itu merupakan bagian yang enggak terpisahkan ya. Nah, seluruh pelamar ini wajib membaca dan memperdomani ketentuan dalam aturan yang dimaksud. Nah, untuk ketentuannya ini kita bisa cek di bawah ya. Nah, untuk persyaratannya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah untuk persyaratan syarat pendaftaran CPNS. Yang pertama, warga negara Indonesia. Tentunya di sini nanti dibuktikan dengan kita menggunakan KTP ya. Nah, usia minimal 18 tahun ya, paling tinggi 35 tahun. Jadi untuk daftar CPNS itu sama dengan tahun sebelumnya, yaitu minimal 18, maksimal 35 ya. Kecuali untuk pelamar dengan jabatan dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian juga pendidik klinis. Ini nanti bisa melamar dengan usia maksimal atau paling tinggi 40 tahun ya. Kemudian nggak pernah dipidana penjara, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai ini atau tidak dengan hormat ya sebagai PNS, P3K, TNI Polri, kemudian tidak berkedudukan sebagai seorang PNS dan juga prajurit TNI Polri, kemudian tidak menjadi anggota parpol atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Nah, teman-teman di sini bisa mengecek ya, apakah kalian tuh terdaftar sebagai pengurus parpol atau enggaknya. Kalau misalkan sudah, segera saja mengajukan permohonan untuk keluar ya, supaya nanti bisa mendaftar CPNS. Karena nanti pemeriksaannya by system ya. Kalau misalkan kalian terdata ternyata di parpol ya, nanti nggak akan lulus seleksi administrasi ya. Kemudian berkelakuan baik, ini dibuktikan dengan SKCK ya. Kemudian tidak mengkonsumsi nafsa, kemudian punya ijazah sesuai dengan persyaratan. Nah, di sini ini ada persyaratan tambahan yang diberikan oleh instansi ya. Nah, pelamar yang merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimalnya demikian. Nah, untuk pendaftaran CPNS di Ngawi, kalau misalkan jenjang pendidikan kalian itu D3, itu IPK minimalnya adalah 3. D4.1 juga minimal 3, S2 ini juga minimal 3. Jadi setiap daerah mungkin saja untuk batasan minimal IPK itu berbeda-beda ya. Nah, ada yang 2,75, ada yang 3, bahkan ada yang 3,25. Nah, selanjutnya di sini pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan seterusnya. Ini hal biasa ya. Ini wajib terakreditasi, teman. Nah, ini ya. Ini wajib terakreditasi. Kemudian luar negeri harus ada istilahnya apa ya? Penyetaraan ya. Kemudian untuk lulusan D4 tidak bisa mendaftar formasi yang mempersyaratkan ijazah S1, sama sebaliknya juga di sini nanti untuk yang punya ijazah S1 nggak bisa untuk mendaftar formasi yang mempersyaratkan ijazahnya itu D4, kecuali pada kualifikasi pendidikan itu ada tanda garis miring ya. Nah, ini contoh S1 atau D4. Nah, ini teknologi hasil perikanan berarti S1 boleh, D4 boleh ya. Nah, kemudian pelamar CPNS yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional kesehatan, ini syaratnya adalah STR nih harus dilampirkan ya. Ini bukan internship, sesuai dengan jabatan yang dilamar, ketentuannya adalah seperti ini. Silakan teman-teman yang mungkin nakes ini dipelajari ya terkait tentang ketentuan STR ini. Selanjutnya untuk penyandang disabilitas ini sama halnya dengan tahun sebelumnya.
nanti kalian menyematkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari yang menjalankan aktivitas ya, sesuai dengan jabatan yang akan dilamar, dan juga menunjukkan disabilitasnya itu yang mana gitu ya. Kemudian punya kompetensi dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku ya dari lembaga prof. Ini untuk yang nanti formasi jabatan yang mempersyaratkan teman-teman. Nah ini kemudian sehat jasmani dan rohani ya, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, kemudian tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, kemudian tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai. Nah selanjutnya di sini aturan untuk P3K yang ini mendaftar CPNS ada ya di poin 18 nih. Kalau di Ngawi diterangkan seperti ini. Jika dalam hal melamar formasi yaitu PNS atau pengadaan P3K yang bersangkutan, nah jika P3K itu melamar CPNS ataupun juga P3K yang bersangkutan tuh harus memenuhi masa kerja minimal 1 tahun ya. Nah ini harus memenuhi ini dulu dan juga mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB. PYB itu apa? Yaitu pejabat yang berwenang. Kemudian pelamar hanya dapat melamar satu jenis pengadaan ASN. Apakah kalian tuh melamar PNS ataukah melamar P3K ini dalam 1 tahun anggaran ini. Karena apa? Karena nanti menggunakan nick yang sama ya itu. Kemudian pelamar hanya dapat melamar satu instansi, kemudian satu jenis jabatan dan juga satu periode tahun anggaran. Nah ini ya, jadi kita milih salah satu. Silakan difikirkan apakah ingin mendaftar PNS ataukah ingin mendaftar P3K. Tentunya ya kita ukur ya kemampuan kita masing-masing. Nah ini adalah konsekuensinya, jika terbukti melamar lebih dari satu, maka di sini nanti akan terkena sanksi ya. Kemudian pelamar harus membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Misalkan daftar di Ngawi ya harus mengabdi di Ngawi ya. Ini tidak akan mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun ya sejak diangkat PNS. Nah sama halnya dengan kawan saya kemarin, itu adalah lulus di Ngawi ya, mungkin daerah lain juga sama. Beliau tuh lulusnya 2019, kemudian di sini kan nanti harus sampai 2029 ya. Nih sampai dengan 2029 kontraknya itu ya. Nah ketika di tahun 2024 ini kawan saya itu ingin mendaftar ke Widya Iswara, itu pindah instansi kan, itu tidak diizinkan. Karena apa? Karena terikat dengan ini teman-teman. Kemudian pelamar yang sudah lulus dinyatakan lulus oleh PPK tapi tetap mengajukan pindah ya, ini nanti yang bersangkutan itu akan dianggap mengundurkan diri teman-teman. Dan selanjutnya terkait tentang tata cara pendaftaran, ini adalah sama halnya dengan tahun sebelumnya, kita membuat akun SSCSN. Kemudian pelamar yang telah memiliki akun yang telah dibuat ini bisa melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapannya ya. Kemudian mengunggah berkas persyaratan. Nah ini setiap dokumen yang diunggah itu wajib dokumen asli ya, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di-scan, kemudian diunggah melalui SSCSN dengan format ukurannya ini sesuai dengan ketentuan. Nah kalau misalkan kalian mendaftar itu ketika menyekan itu jangan pakai HP ya, scan-nya tuh pakai mesin scanner teman-teman, jadi kita modal gitu ya. Nah kemudian di tahun ini ternyata juga masih sama dengan tahun kemarin, yaitu menggunakan e-materai. Dan terkadang di sini pengalaman tahun sebelumnya itu banyak sekali teman-teman yang nggak lulus seleksi administrasi dikarenakan kesalahan di e-materai ya. Nah yang pertama ini berkas yang diunggah ya, ini adalah surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Ngawi, diketik menggunakan komputer bermaterai elektronik atau e-materai 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Ini formatnya nanti ada di lampiran ya, di masing-masing instansi tentunya nanti ada nih untuk lampiran masing-masing ya. Kemudian KTP ini yang asli ya, atau surat keterangan yang telah melakukan perekaman ini di Dukcapil. Kemudian upload pas foto berwarna, tampak depan, latar belakangnya merah, polos, portret, ukuran 3x4. Silakan dicermati persyaratan masing-masing instansi, jangan sampai keliru ya. Nah ini pas foto ini bukan editan ya, tidak menggunakan filter, posisinya harus tegak karena akan dicocokkan dengan kamera face recognition ya pada saat nanti SKD. Nah ijazah asli ini bukan surat keterangan lulus ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya apakah boleh sih daftar CPNS pakai SKL, nggak boleh ya, harus ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.
Kemudian untuk pendidikan profesi melampirkan ijazah S1 dan juga profesi. Kemudian pendidikan dokter spesialis itu yang dilampirkan S1 profesi, S1 profesi dan juga spesialisnya. Nah, jika terjadi perubahan nomenklatur pada program studi atau penamaan prodi berbeda kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani oleh dekan atau wakil dekan. Nah, ini ada yang bertanya ya tadi ya, ini nomenklaturnya beda itu ya, berubah. Nah, ini adalah jawabannya adalah di sini, yaitu harus menyertakan surat keterangan ya yang ditandatangani oleh dekan ataupun juga wakil dekan. Kemudian transkrip nilai asli ini bukan sementara ya, jadi transkrip nilai asli nih bukan transkrip nilai sementara, ini sesuai dengan kualifikasi pendidikan tambahan ya. Nah, ini kemudian untuk sertifikat dan tangkap layar atau tangkap layar screenshot akreditasi, jadi melampirkan mengupload nanti sertifikat akreditasi yang bisa diunduh di PD Dikti ataupun juga Ban PT ya. Tutorial cara unduh sertifikat akreditasi ini sepertinya sudah saya berikan ya pada video sebelumnya. Nah, kemudian yang poin G ini adalah surat pernyataan 5 poin. Jadi ada lumayan banyak ya nanti menggunakan e-materai teman-teman. Nah, ini surat pernyataan 5 poin diketik menggunakan komputer bermaterai elektronik e-materai 10.000 ya, ditandatangani dengan pena hitam, formatnya terlampir ya. Surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi pemerintah yang bersangkutan saat melamar tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi ya, selama 10 tahun nih. Nah, sejak diangkat PNS nantinya. Juga menggunakan e-materai. Kemudian video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari menjalankan ini khusus disabilitas tadi ya. Kemudian teman-teman harus memastikan yaitu di sini seluruh data yang dimasukkan di dokumen dan diunggah itu sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca dengan jelas ya. Pastikan, jadi kita harus cek secara terus-menerus ya, sesuai dengan persyaratannya, dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan nanti gugur seleksi administrasi. Nah, pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran nanti digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran ya. Jadi setelah teman-teman mengakhiri proses pendaftaran nanti silakan dicetak ya untuk kartu buktinya. Jadi nanti sebagai bukti kita itu sudah mendaftar, dan ketika sudah akhir pendaftaran, pelamar sudah nggak bisa untuk mengubah data ataupun juga dokumennya. Dan berikutnya di sini untuk tahapan seleksi ini adalah sama halnya dengan tahun kemarin ya. Untuk CPNS itu tahapan seleksi administrasi, nanti verifikasi berkas ya dan juga persyaratan. Kemudian seleksi kompetensi dasar atau SKD, ini yang kedua menggunakan CAT ya. Terdiri dari 3 yaitu tes wawasan kebangsaan, TIU dan juga TKP. Kemudian kelulusan SKD berdasarkan pada passing grade yang diatur dalam Kepman Pan RB ya nomor 321. Setelah itu nanti ada seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, berikutnya di sini untuk tahapannya, jadwalnya ini nanti mulai mendaftar tanggal 20 Agustus itu jam 5 sore ya. Kemudian teman-teman kalau misalkan sudah memutuskan untuk mendaftar CPNS, silakan dicatat, dicermati ya untuk jadwal ini, tahapan-tahapannya ini, tanggal-tanggal pentingnya ya. Kapan pendaftaran, kapan harus akhir pendaftaran, kapan jadwal seleksi administrasi, kapan pengumumannya, kapan untuk SKD, kapan SKB ya. Nah, ini untuk rincian jadwalnya ini kemarin sudah kita bahas ya. Oke, berikutnya untuk masa sanggah, nanti jika nggak lulus bisa menyanggah. Kemudian ini terkait tentang hal-hal lain, ini gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian jika dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi temukan adanya pemalsuan dokumen atau enggak sesuai dengan persyaratan, maka di sini nanti dikenai sanksi peraturan perundang-undangan dan otomatis dianggap gugur ya. Selanjutnya jika ada calo, teman-teman harus abaikan saja ya. Nah, ini jadi semua gratis, nggak ada calo. Kemudian berikutnya diharapkan tidak menerima tawaran-tawaran. Kemudian pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang diupdate pada website resmi dari BKPSDM Kabupaten Ngawi. Nah, ini adalah untuk pengumuman pendaftarannya. Kemudian panitia tidak membuka layanan melalui telepon, WhatsApp, Telegram atau media lainnya. Jadi menggunakan website resmi instansi ini ya. Kemudian teman-teman ini silahkan unduh ya untuk contoh format surat lamarannya seperti ini. Nanti diketik menggunakan komputer. Ini surat lamarannya ini ya. Nah, ini
Kemudian berikutnya untuk format dari surat pernyataan. Kemudian di sini untuk format surat pernyataan 5 poin, 2 poin. Kemudian di sini adalah untuk nanti rincian informasi dan juga kualifikasi pendidikannya. Nah, ini adalah untuk misalkan administrasi kesehatan ahli pertama ya. Jadi di sini yang bisa mendaftar itu adalah dengan ijazah. Kemudian di sini juga sudah dijelaskan untuk nanti penempatannya. Misalkan administrator kesehatan ahli pertama ini formasi umum, jadi nggak bisa diambil oleh disabilitas ya. Kemudian penempatannya di Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi untuk penghasilan minimalnya 2.700.000, kemudian maksimal 5 jutaan. Ijazah yang bisa mendaftar itu di sini, silakan dicermati ya. Kemudian ini adalah untuk deskripsi pekerjaannya. Nah, selanjutnya kalian bisa scroll, dicari untuk jabatan yang ingin dilamar apa. Tentunya di sini kita akan bisa menemukannya ya. Misalkan di sini untuk asisten Pranata Anestasi terampil ya. Ini adalah di RSUD Geneng nanti ya. Ini untuk ijazah yang dipersyaratkan. Nah, ini adalah di D3 ya. D3 bisa nih. Coba kita cari untuk yang SMA ada enggak nih. Ini ada spesialis, kemudian profesi dokter, spesialis. Oke, ini kalau misalkan ada yang SMA itu tentunya teman-teman cari di kementerian. Misalkan penjaga tahanan itu di Kemuham ya. Oke, ini D3 minimal S1, kemudian ada S3 juga, ada S2, ini bisa mendaftar di sini ya. Oke. Jadi demikianlah teman-teman untuk ini untuk yang atas tadi nakes ya. Yang bawah ini adalah untuk yang apa tuh? CPNS teknis sih. Nah, ini jadi misalkan analis hukum ahli pertama. Ini adalah S1 hukum yang bisa mendaftar ya. Gajinya demikian. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Ini semua S1 ya. Nah, misalkan saja teknik sarana dan prasarana nih. Nanti penempatannya di Dinas Sosial. Ini untuk ijazah yang bisa mendaftar S1 teknik. Nah, ini ya, teknik elektro, listrik dan juga mesin. Nah, demikian kira-kira untuk cara mengecek pengumuman pendaftaran CPNS 2024 sekaligus menggali informasi detail tentang persyaratan, formasi dan juga sebagai salah satu strategi untuk teman-teman harus cermat ya, supaya nanti tidak gagal di seleksi administrasi. Oke, demikian untuk tutorial pendaftarannya. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.